Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Istiqomah, pakai al atau tidak ya? Istiqomah. Ada yang al, ada yang enggak pakai. Yang betul apa? Loh, niki wonten sing sanjang al istiqomah, wonten sing sanjang istiqomah. Sing leres pundi, ibu-ibu sekalian? Al istiqomah. Lah niku takmire, pun ngalano takmire jenengan. Ibu-ibu apale istiqomah? Istiqomah itu jejeg ya. Istiqomah itu terus apa melaksanakan ya. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan satu kenikmatan yang sungguh sangat besar kepada kita, kepada ibu-ibu sekalian, yaitu nikmat berupa sehat ya. Walaupun pada hari ini banyak di antara saudara-saudara kita itu masih berbaring di rumah sakit. Wonten nggih? Banyak. Tapi ibu-ibu ini sekalian bisa hadir ini karena sehat. Dan sehat itu adalah pemberian siapa? Allah, nikmat dari Allah ya. Yang kedua adalah kita senantiasa tidak lepas dengan apa? Salawat kepada junjungan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mewariskan kepada kita umat manusia, yaitu berupa ad-dinul Islam, agama Islam. Tema pada siang hari ini adalah tentang makna kemerdekaan bagi siapa? Bagi umat Islam. Napa umat Islam tok mawon? Sing liyane mboten perlu. Perlu nggih? Bagi bangsa Indonesia perlu ya. Bagi siapa lagi? Bagi seluruh manusia. Kemerdekaan itu adalah apa? Hak ya, hak asasi. Ya, kemerdekaan itu suatu hak, tetapi kalau kita tanyakan, kalau kita mau refleksi, ya, kita ini sudah merdeka berapa tahun? 79 tahun. 79 tahun yang lalu tahun berapa? Merdeka. Tahun 45, 17 Agustus 45. Sebelumnya kita itu dijajah, ya betul ya. Dijajah berapa tahun? 350 Belanda, 3,5 Jepang. Oke, 350 tahun oleh Belanda, kemudian 3,5 tahun oleh Jepang. Berarti yang menjajah ini adalah bangsa luar, bangsa lain, yaitu bangsa dari mana? Dari negeri apa? Belanda itu berarti apa? Eropa. Jepang? Asia. Pertanyaan berikutnya, ketika dijajah itu ya, kemudian kita merdeka. Kemerdekaan itu apakah diberikan? Bu, wes kon merdeka tak kei? Diberikan? Tapi diapakan? Diperjuangkan. Perjuangan yang tidak sedikit waktunya, lama sekali ya. Apakah pada saat dulu-dulu itu tidak ada yang berjuang, dan perjuangan itu mesti memerlukan apa? Perlu apa? Pengorbanan apa? Yang berkorban sehingga bisa merdeka. Pengorbanan jiwa dan raga, pengorbanan harta, berbagai macam
pengorbanan yang ada. Siapa yang memperjuangkan itu? Disebut apa? Yang memerdekakan ini melalui perjuangan. Siapa yang berjuang? Sinten? Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang berjuang itu namanya kalau meninggal sebagai apa? Para pahlawan. Karena mereka berjuang, ada yang meninggal saat perjuangan, matinya mati syahid. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian atau Ibu-ibu sekalian, bapaknya cuma 2 ini ya. Sekarang sudah 79 tahun. Kemerdekaan itu harus disyukuri. Disyukuri ini apa artinya? Disyukuri itu kita bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah bahwa perjuangan itu adalah hasil ikhtiar, hasil usaha pengorbanan para pahlawan. Dan itu semua atas berkat siapa? Rahmat Allah. Bukan atas usahanya manusia, tetapi Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan pertolongan. Selama 79 tahun itu ya, tentu bangsa kita itu sudah merdeka, ya, sudah melakukan closing atau melakukan suatu peringatan terus. Dan kemarin pun juga kita sudah melakukan peringatan. Ibu-ibu diundang kemarin peringatan. Bu diundang. Loh, diundang di IKN kemarin? No, mboten. Oh, mboten diundang wong di kampungnya sendiri-sendiri ya. Dengan apa? Dengan kita merasakan rasa syukur ya kepada Allah. Ada yang bentuknya upacara, ada yang bentuknya malam tirakatan ya. Tetapi kalau kita mau refleksi 79 tahun ibu-ibu sekalian, kita ini sudah merdeka atau belum? Saknonire. Bu, kita ini kan bersyukur bahwa kita telah merdeka. Saya tanyakan sekali lagi, kita sudah merdeka atau belum? Belum. Lah napa kok jenengan syukuran wong belum merdeka? Lah lek belum merdeka jenengan iki sinten sing jajah? Sinten sing jajah? Ada yang jajah ya? Bu, jenengan ngertos yang namanya negara yang sekarang belum merdeka, yang setiap hari itu dibombardir, banyak yang meninggal dunia, anak-anak genosida ya, bahkan yang meninggal itu setiap hari itu ribuan ya, bahkan sekarang ini kalau di total sudah ratusan ribu. Mereka tidak berdosa, tidak bersalah. Di mana itu? Palestina. Di kota apa? Gaza. Kalau misalkan negeri kita semacam itu, kira-kira enak apa enggak? Enggak apa-apa ya. Sana itu Bu, banyak yang seperti ibu-ibu ini. Apa? Banyak apanya? Loh, bapaknya meninggal, namanya apa? Ya, ibu-ibu guyu mawon nih. Kemudian banyak anak-anak yatim, ya, banyak anak-anak yang yatim ditinggal bapaknya meninggal, ya, karena perjuangan semacam itu. Dan kita itu, kenapa saat ini kita memperingati kemerdekaan itu? Karena kita rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita itu tidak dijajah, ya, seperti di Palestina. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa sesungguhnya negeri kita itu aman, nyaman, tentram. Kok bisa aman? Aman apa mboten negeri kita ini? Aman apa mboten? Aman. Wonten sing moro-moro mungkin moro-moro jenengan ditembak mboten? Wonten. Nah, ono tong mriko digajah itu sewaktu-waktu itu sudah. Pokoknya lengah ada penduduk pribumi di sana langsung apa, tidak hanya ditembak tapi dibombardir ya. Negeri kita ini, jangankan kita ini kan tidak boleh ya alat senjata tajam di Indonesia, tidak boleh, apalagi senjata
api, nggak boleh. Negeri kita aman. Yang kedua adalah nyaman. Nyaman no mboten? Pengajian kata niki wonten sing larang napa mboten? Mboten wonten. Saged anu napa ngombe nggih, saged turu-turu lele saged nggih. Saged. Wonten sing larang? Ada. Terus ibu-ibu niku senengane napa? Healing. Seneng nggih? Seneng. Ngaji nggih seneng. Ngaji alhamdulillah sehat-sehat kabeh sok ngguyu kabeh. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Ada lagi ibu-ibu ini yang paling seneng itu apa? Healing. Biasanya healing itu di mana? Di mall yo nggih, leres mall. Wonten sing larang, wonten. Terus wonten malih yang dekat ini. Allah ngasih kita kenikmatan yang besar, alam Indonesia. Yang dekat sini yang paling menyenangkan apa ibu-ibu? Yang murah menyenangkan di sini? Harpos. Oh, perumahan Harpos. Ada apanya? Oh, ada tamannya. Cukup jalan-jalan di situ ya? Iya, itu gratisan ya. Terus ada lagi yang dekat pegunungan yang sejuk ya. Ya, Terawas. Ada lagi yang ingin kum-kum air belerang, air hangat. Di mana? Pacet. Murah nggak di sana? Hah? Murah meriah. Bayarnya berapa? 10.000. Sudah bisa kum-kum air panas, bisa renang di kolam renang yang dingin, suasananya juga sejuk ya. Indonesia itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang nyaman. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya, dan murah. Kira-kira kalau di Gaza bisa nggak kita healing? Walaupun itu misalkan merdeka ya, kira-kira ada tempat wisata itu? Nggak ada. Termasuk di Arab Saudi ada nggak wisata itu? Nggak ada pegunungan, nggak ada pegunungan bebatuan ya. Makanya Indonesia ini sangat nyaman, aman. Terus kalau kita sekarang ini Bu, ngapunten, setiap hari ibu-ibu itu sarapan ya, anaknya sarapan. Kalau sarapan, kalau nggak masak biasanya apa? Beli ya. Kalau beli itu mahal apa nggak di Surabaya ini? Ada nasi bungkus harganya 5.000. Oh, Masya Allah, ada 5.000. 6.000, 7.000 ada, wes lengkap, murah. Jenengan kalau misalkan uang punya belanja misalkan 10.000 buat lauk, kira-kira cukup nggak? Cukup. Ikan tempe kalau beli tempe berapa? 3.000, 4.000 sudah dapat banyak. Apalagi kalau tempe menjes dari kewetes itu sudah. Seneng nggak ibu-ibu sekalian tempe menjes? Loh, alhamdulillah. Kemudian juga gitu. Kalau misalkan ada yang sakit nggih, tapi sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Kemudian ada yang opname. Kira-kira ibu-ibu sekalian biayanya banyak? Kita. Siapa yang rutin di rumah sakit? Ada? Sinten sing rutin di rumah sakit ada enggak? Mboten ngaten lho maksud kula. Jenengan kan wis kabeh kan pernah merasakan sakit. Kalau di rumah sakit kira-kira bayar apa enggak? Loh. Mboten bayar. Wis kula tingali wong-wong ngeten iki wis gratis. Ndamel napa? BPJS yang gratis. Jenengan angsal seno mboten? Angsal. Surabaya ini pokoknya gratis, enak, tapi kita senang tak lek nang rumah sakit. Mboten, tetap ingin sehat. Loh itu loh Bu. Masya Allah, luar biasa nikmatnya di Indonesia, nikmatnya di Surabaya. Anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita kalau sekolah di negeri bayar enggak? Bayar.
Iya tah. Oh gitu ya. Masya Allah. Oh, nggih. Ada yang bayar ya, ya. Tetapi ada yang tidak ya. Terus kuliahnya bayar. Apa? Ada yang juga tidak bayar. Pokoknya di Indonesia itu semuanya itu, kalau di Muhammadiyah kalau nggak bayar, kemudian gurunya siapa yang bayari? Ya. Jadi kesimpulannya kemerdekaan ini harus disyukuri. Disyukuri kalau kita melihat di negeri yang lain, Indonesia ini termasuk negeri yang apa? Aman, nyaman. Alhamdulillah. Tapi ibu-ibu sekalian, saya juga bertanya, kira-kira kita bersyukur kepada Allah ya, tetap bersyukur. Ternyata negeri kita itu mayoritas Islam. Mayoritas beragama Islam. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Pinten? Ayo, nanti ngitung jenengan. Jumlah penduduk Indonesia itu 287 juta jiwa. Yang beragama Islam itu 87%, yaitu berkisar berapa? 230 juta. Alhamdulillah. Dan Indonesia itu termasuk negara Muslim terbesar kedua setelah Pakistan. Pertama Pakistan, yang kedua adalah Indonesia. Artinya persentasenya termasuk besar. Lah pertanyaannya ya, sudah Islamnya paling banyak, mayoritas. Terus pertanyaannya sekarang adalah, makna kemerdekaan ini, apakah kita berarti sudah merdeka? Loh kok belum lagi? Belum nggih. Merdeka apanya? Pertanyaannya berikutnya, apakah kita sudah merdeka akidah kita, akhlak kita di negeri kita ini? Sudah merdeka? Belum. Kemarin ketika ada upacara anak-anak kita ya, itu yang mereka di IKN, nopo IKN itu? Nah, anak-anak kita yang jadi apa namanya, paskibraka, itu ketika latihan tidak boleh pakai jilbab. Nah itu setelah diprotes semuanya, akhirnya diperbolehkan pakai jilbab. Berarti kalau kita lengah, negeri kita itu belum merdeka. Merdeka apa? Menjalankan agama, belum merdeka. Kemudian berikutnya bagaimana? Yang terakhir ini ada namanya PP nomor 28 tahun 2024. Napa niku? Peraturan pemerintah. Ya, isinya apa? Peraturan itu isinya adalah bahwa pelajar di sekolah diberikan fasilitas berupa alat kontrasepsi agar apa? Agar pelajar itu aman, tidak halim. Dan itu mendorong apa? Pelajar itu untuk melakukan apa? Hubungan suami istri yang mereka itu melanggar agama, termasuk apa? Zina. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa itu surat yang keberapa? 4 ya. Kemudian ayatnya ayat 9. Ada yang hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim durriyatan. Terus nggih. Terus sadida. Nggih. Ulangi, dibaca semua. Surat nopo? Surat An-Nisa itu surat yang keberapa? Surat yang pertama namanya apa? Loh. Surat yang pertama namanya apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang ketiga? Loh. Yang ketiga, kalau tanglet Al Imron apa Ali Imron? Napa? Napa? Ali Imron. Ali ya. Ali Imron. Artinya Ali itu napa? Keluarga Imron. Yang keempat, yang dibaca tadi surat An-Nisa ayat pinten? 9. Manten-manten kula badhe ikut hafal kabeh. Nggih, hadiahne insyaallah pahala. Monggo kita baca bersama-sama. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladina law taraku min fihim durriyatan. Apa? Tanglet saya. Durriyatan itu bacaan apa? Durriyatan itu bacanya bagaimana? Durriyatan niku bacaan apa? Ikhfa. Apa bertemu apa? Bu, sing liyane mboten anu nggih, mboten maca anu nggih. Ben oleh ilmu jenengan iki nggih. Tanben bertemu dengan apa? Bertemu napa? Ditinggali niku napa Quran niku? Bertemu dengan apa? Tan itu loh, bertemu dengan apa? Tanwin ketemu dengan hah? Dot apa dot? Dot ya. Itu bacaan apa namanya? Ikhfa. Ikhfa artinya napa? Loh, nggih. Samar dan dengung. Ada berapa huruf ikhfa? 15. Nggih. Nah, niki perlu belajar tartil. Nggih. Jenengan nate ngaos Quran, Bu? Belum nggih. Di sini seminggu sekali. Oh, ikut semua ibu-ibu ini. Aduh, nanti kalau mau pengajian membaca tilawah dulu. Setuju? Jadi membaca tilawah itu ibu-ibu sekalian dapat pahala banyak ya. Kita baca Quran. Yang baca tidak hanya apa? Yang di muka saja, semuanya ikut membaca supaya bisa diurut ya. Setiap kajian itu 1 halaman minimal. 1 halaman dibaca tartil. Bacanya bagaimana? Bersama-sama. Seperti tadi lo bersama-sama ya. Kemudian diterjemahkan. Ada yang menyampaikan sedikit saja tentang apa? Tentang tartil, tentang bacaan itu biar tidak lupa. Nanti diulang-ulangi. Ngoten nggih? Jadi pertemuan yang akan datang siap untuk tilawah ya. Nggih. Bu nggih, sinten pimpinane mriki? Kula tagih mangke. Sinten? Nanti habis pembukaan kemudian tilawah. Ada yang mimpin tetap ya. Biasanya siapa yang mimpin?
Majelis tabligh. Nah, saat niki semua nggak apa-apa, silakan. Siapa yang mimpin yang tertil, ya. Itu satu halaman saja, ya. Durriyatan. Ikhfa itu samar antara nun dan apa? Tanwin dan apa? Bot, ya. Samarnya bagaimana? Durriyatan. Tadi bukan tang, salah kalau tang ya. Durriyatan diafa, salah. Durriyatan kemudian agak lama. Dua ketukan. Ngoten nggih? Durriyatan diafa apa terus? Khafu alaihim. Ya. Falyattaqullaha qulu qaulan. Qaulan itu bacaan apa? Ikhfa. Tanwin ketemu dengan apa? Sin. Bacanya nggak boleh qaulan sadida, nggak boleh, ya. Nggak boleh qaulan sadida, nggak boleh. Yang betul bagaimana? Qaulan sadida. Nggak boleh juga qaulan sadida, salah. Harus agak ya mendengung dua harokat. Qaulan sadida. Nah, saat niki artinya, ya. Apa artinya, Bu? Diartikan. Terus? Nggih, terus. Takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nggih. Jadi wal yaksal ladzina nalataraku wal yaksan niku ndaklah kita merasa khawatir. Ibu-ibu niku nggak ada rasa khawatir. Angsal jenengan khawatir. Khawatir dumateng nopo? Duriyatan diafan. Ibu-ibu ini punya anak nggak? Punya cucu? Pinten cucunya, Bu? Nggak ada. Nggak ada cicit. Siapa yang sudah punya cicit? Masya Allah 11 kesebelasan ya. Ya. Kita merasa khawatir apabila kita punya anak-anak. Nantinya anak-anak kita, generasi kita tinggalkan. Jenengan kira-kira nanti terus mendampingi anak-anak kita? Mboten nggih. Pada saatnya mesti akan kita tinggalkan. Kalau nggak duluan kita yang meninggal, atau sebaliknya anak kita yang akan meninggalkan kita, ya, itu sudah merupakan suatu kodrat. Maka setelah kita itu sadar, ya, dengan kondisi saat ini, kita tentu khawatir. Kita punya anak, ya, kita punya cucu. Kemudian anak dan cucu kita itu apa yang kita khawatirkan? Yang pertama tentang apa? Lemah apanya? Diafan khofu alaihim. Lemah imannya, ya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya. Intinya lemah agamanya. Bu, jenengan kondisi saat ini kira-kira anak-anak kita itu kalau kita waktunya sholat nggih, kinten-kinten iki lek subuh kira-kira bangun sendiri anak-anak kita? Nggih. Cucu kita bangun sendiri? Gak mesti. Napa? Oh, ngoten nggih. Gampang napa angel? Angel nggih. Penyebabnya apa, Bu? Lek bengi niku turune kebengen apa mboten? Sebabnya kebengen niku napa sing didelok? Ngoten ta? Kula tanglet. Ibu-ibu saged ngandani anake. Lek bengi niku aja main HP-an. Tapi ibuke kira-kira niku HP-an apa mboten? Berarti napa? Podo.
mawon berarti. Lah niki lho. Jadi yang pertama kali kita merasa khawatir itu pengaruh daripada setan gepeng itu, Bu. Setan gepeng itu berupa apa? HP ini yang merusak anak-anak kita. Bukan dari luar tapi di dalam kamar kita. Sekarang dari ibu-ibu sekarang siap nggak kira-kira memberikan contoh? Nggih, lek misale waktune salat HP ini niku dipateni, HP ini digeletakno. Kalau misalkan waktunya kita itu jam-jam belajar, anak-anak itu HP-nya juga harus dimatikan. Waktunya tidur juga dimatikan, ya. Jadi pertama kali kita yang paling berat itu bukan orang lain, tetapi yang paling berat adalah disiplin terhadap diri kita sendiri. Terutama tantangan kita terhadap apa? HP. Ibu-ibu nggak ada habis toh ya ta? HP ini regi pinten, Bu? Kok HP ini api-api ngene tak delok niku. Ana sing rega 4 juta, ana sing napa sakniki niku 5 nggih. Apa? Yang ada yang 3G, ada yang 4G. Nah, sekarang 5G. Nah, hati-hati ibu sekalian. Ya. Anak-anak ini paling senang apa? Lihat nopo? YouTube. Game YouTube. Lek ibu seneng ndelok nopo? WA. Nggih. Bangun tidur lihat HP. Nggih, arep turu ya ndelok lho, ya napa? Wis angel niki, ya. Jadi yang pertama kali itu tantangan kita itu dari diri kita. Kita ibu-ibu ini sebagai apa? Teladan, ya, teladan. Kalau menyuruh anaknya sholat kemudian ibunya nggak sholat, kira-kira anak kita mau? Nggak mau. Keteladanan dari kita. Kalau kita menyuruh anak kita ngaji, ya, membaca Quran, tetapi kita tidak membaca Quran, kira-kira mau? Nggak mau. Kalau kira-kira anak kita disuruh akhlak yang baik dengan sopan santun, tapi ibu-ibu ini sekalian nek ngomong napa misale meledak-ledak, ya, bahasa Inggrisnya cawak wonten lho mboten. Lah itu harus memberikan keteladanan, ya, akhlak yang layina, akhlakul karima, qaulan karima, qaulan layina, ya. Bagaimana ngomong yang halus, ngomong yang sopan, ya. Kepada siapa? Kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Jadi yang pertama keteladanan itu adalah oleh orang tua. Kenapa kok sekarang ini kita takut kepada anak-anak kita? Itu agama. Kemudian yang kedua ibu-ibu sekalian, jenengan merasa khawatir nomboten. Sekarang ini yang namanya ekonomi, ya, mencari pekerjaan itu gampang napa susah? Susah, nggih. Antara kesempatan kerja dengan angkatan kerja, antara lulusan yang mereka bekerja usianya untuk produktif tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan kerja, artinya apa? Tidak mau ngelamar di mana? Wong tempat untuk ngelamar itu jumlahnya terbatas, ya. Jenengan ibu-ibu sekalian, ya, di Surabaya ini ada 3 juta penduduk, ya. 3 juta penduduk ini yang usia generasi Z, Gen Z, usia 8 tahun sampai usia 23 tahun sebanyak 25%. Yang usia milenial, nggih, usia 24 tahun sampai usia 39 tahun sebanyak 26%. Ada 51% usia produktif di Surabaya ini, ya, lebih daripada 50%, 51%. Mereka usia produktif. Sisanya itu adalah di atas 40 tahun, namanya apa?
disebut kolonial. Sekarang saya tanya ibu-ibu sekalian, yang di masjid yang ikuti pengajian ini yang singkatan itu Gen Z, milenial atau kolonial? Ibu-ibu yang ikut pengajian ini kenapa? Nah, Aisyah ini loh, atau jamaah ibu-ibu sekalian ini, atau yang jamaah masjid singkatan itu usia Gen Z. Gen Z itu tahu wow, usia antara 8 tahun sampai 23 tahun, usia milenial antara 24 sampai 39 tahun. Sedangkan sisanya itu 40 tahun ke atas adalah usia kolonial. Singkatan itu pundi? Kolonial. Nggih. Lah sementara kita ini orang-orang muslim yang seharusnya banyak di masjid, banyak mengikuti pengajian, ternyata usia yang sudah tidak produktif. Sekarang sebaliknya, yang ada jenengan di sini banyak warkop ya? Ada warkopnya? Ada. Banyak apa tidak? Banyak. Banyak nggih warkop ya? Banyak berdiri warkop. Teng jenengan nggih wonten warkop ta, Bu? Wonten. Kira-kira yang di warkop itu usia yang mana? Yang kolonial? Gen Z. Ya. Terus lek teng warung niku napa biasane? Dikir nggih. Dikir HP. Menyia-nyiakan waktunya sia-sia. Kalau sudah demikian ibu-ibu sekalian ya, terus bagaimana nasibnya anak-anak kita itu? Wes dolek pekerjaan iki angel, arek-arek iku wes pokoknya gak duwe keterampilan belas, nang masjid anu agama juga sulit. Terus kira-kira tahun 2045 katanya Indonesia emas. Kira-kira bisa tak Indonesia emas? Gak bisa. Yang adalah Indonesia apa? Indonesia cemas, ya. Saat ini lho Bu nggih, jenengan tinggali di kota-kota yang besar ya, di Surabaya. Dari sisi ekonomi yang menguasai ya, Surabaya itu dikenal sebagai kota nopo? Pahlawan. Artinya yang memperjuangkan Surabaya itu, arek-arek Surabaya itu adalah para pahlawan terkenal dengan apa? Takbirnya siapa? Bung Tomo. Pekik untuk mempertahankan kemerdekaan 10 November. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang niki Surabaya itu siapa yang menguasai? Sinten? Bangunannya siapa yang menguasai? Jenengan tenggene melaku tenggene pundi tunjungan nggih. Tunjungan tuku-tuku itu siapa yang menguasai? Ya. Kemudian sementara yang mereka kongko-kongko itu siapa? Jawa. Kira-kira usia apa? Arek nom jenengan badhe mlaku-mlaku teng mriko ta? Gak payu. Wis tuwek dolek lopo nggih. Rata-rata anak-anak muda mereka mejeng, wis pokoknya menyanyiakan waktu itu, ya. Sementara yang mereka yang berjualan, yang sukses usaha adalah orang-orang kemudian yang perumahan-perumahan besar yang punya hotel ya, yang hotel-hotel besar itu punya supermarket dan juga ada Pakuwon ya, ada banyak perumahan besar itu ya di Surabaya itu. Miliknya siapa? Sementara orang-orang pribumi, orang-orang Islam rumahnya banyak dijual, di Lakar Santri ini lho nggih. Kata sing dijual, akhirnya minggir sampai di mana? Buat rebutan keluarga ahli warisnya sampai terjadi apa? Kena stroke, lek wis entek suwe-suwe kan loro kena stroke nggih. Dan minggir. Itu ibu-ibu sekalian. Jadi kita itu belum merdeka ekonomi. Bahwa negeri kita itu kelihatannya ekonominya kaya-kaya banyak, tapi terjadi disparitas
disparitas niku panganan apa? Apa disparitas itu? Disparitas ekonomi, yaitu kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Sementara orang pribumi itu kebanyakan apa? Miskin, suka suka kalau ada misalkan apa namanya bansos itu antri napa mboten? Antri sing antri wong sinten? Loh ngoten nggih. Masya Allah ya. Itulah kondisi umat Islam, kondisi bangsa Indonesia ya. Akhirnya apa? Karena ekonominya terpuruk ini, kalau politik, jenengan politik ngertos nggih? Seneng napa mboten politik? Mboten seneng. Mangkano jenengan gak iso menguasai, soalnya politik gak seneng. Gak seneng akhirnya napa? Ya dibujuki terus. Direkayasa terus, soalnya sing menguasai itu adalah bukan kita, bukan umat Islam ya. Kenapa? Karena kita tidak senang politik, senengnya di politiki. Kalau misalkan pemilu yang dipilih itu apakah orang yang beragama atau orang yang tidak beragama? Orang yang beragama atau orang yang punya duit? Gitu. Mencep nih kalau mencep ya. Nggih. Oh ngoten lah. Banyak mana yang di luar apa yang di dalam? Banyak yang di luar. Jenengan ngertos nggih, sing dadi dewan niku nggih. Kula wingi nyalek teng mriki dapil 5, tapi gak ana sing milih, soalnya gak ada duwe. Wis ta, mriki pokoke yang jadi itu habis minimal 2 miliar. Satu orang itu sudah di mana-mana itu, nggak ada yang di bawah 2 M. Satu orang itu dapatnya minimal 50.000 paling gak payu teng mriki. Gak payu 1.000. Malah ana wong situk niku oleh double sampai oleh 800.000. Ngoten nggih. Nggih soalnya jenengan gak kira percuma nggih jenengan wis ngerti. Oh, banyak yang mau. Berarti negeri kita itu masih miskin ya. Ini kondisinya, sehingga apa? Jangan salah bahwa yang berkuasa itu adalah mereka yang punya uang, namanya oligarki. Setelah mereka sudah berkuasa, kira-kira bantu orang-orang yang miskin? Jenengan tahu kasus timah nate kepireng? Timah itu korupsi sebesar 237 triliun. Itu masih timah, nggih. Siapa yang menikmati itu? Oligarki itu tadi. Kok bisa menguasai? Ya karena mereka menang, jagonya menang. Mereka jagonya apa? Mereka dikasih modal. Untuk apa? Untuk memberi kepada di saat pemilu itu. Kalau sudah mereka berkuasa, yang ngeruk kekayaan alam kita. Yang sesungguhnya kekayaan kita itu adalah Indonesia ini kaya raya. Kalau mau dimanfaatkan untuk rakyatnya, jenengan itu nggak perlu kayak nerima BLT ngoten niku. Wis benulan niku wis dicukupi lah. Kayak negeri kayak teng Arab Saudi, rakyat niku oleh duit. Jenengan oleh mboten. Sing akeh adalah utang. Nah, ini para ibu-ibu sekalian. Jadi kita itu ekonomi belum merdeka, ya. Politik juga sudah merdeka belum? Belum, ya. Kemudian kemerdekaan itu siapa yang memanfaatkan? Kemerdekaan itu yang memanfaatkan, mestinya yang memanfaatkan kan kita, ya, rakyat.
umat Islam yang mayoritas ini yang punya negeri ini, tetapi kekayaan itu adalah yang memanfaatkan adalah orang asing dan asing. Paham nggih? Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, terus solusinya bagaimana? Mari kita ini, kalau kita yang tua-tua ini sudah mau kemana? Ya kita sadar itu wajar. Tetapi orientasi kita sekarang pada anak-anak kita. Solusinya terhadap anak-anak ini apa? Maka anak-anak kita ini tergantung daripada siapa? Orang tuanya. Kullu mauludin yuladul alal fitro. Setiap anak-anak kita itu sebenarnya fitro. Fitro ini kenapa? Suci. Fa'abawahu, maka tergantung daripada bapaknya, ibunya, orang tuanya menjadikan anak kita itu majusi. Majusi ini kenapa? Penyembah berhala. Kalau kita ini penyembah berhala apa? Yang melakukan kesirikan itu loh, nggih. Biasanya kesirikan itu di mana? Pada saat mungkin hari-hari ini ya, ketika ada sedekah bumi. Tasik wonten? Masih ya? Kalau sedekah bumi itu kira-kira masih percaya enggak kepada sesuatu yang dianggap, masih percaya ya? Termasuk syirik mboten? Terus kemudian memberikan apa? Sesaji kepada siapa? Di mana tempatnya? Di punden ya. Loh. Ya, punden ya. Punden itu apa? Berupa apa? Pohon yang besar itu ya. Kira-kira hukumnya apa? Syirik. Syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah. Tapi kira-kira ibu-ibu sekalian ya, banyak enggak generasi yang merayakan itu? Banyak ya. Kemudian Yahudi ya. Yahudi, kemudian Nasrani. Yahudi Nasrani itu adalah berupa apa? Berupa budaya ini. Jenengan tingali anak-anak kita itu, mereka budayanya adalah budaya bebas. Termasuk pendidikan kita adalah kurikulumnya apa? Merdeka. Merdeka dari apa? Agama. Jadi mereka tidak mau mempergunakan agama ya, dan pendidikan agama di sekolah itu dikasih waktu yang sangat sedikit, iya, sedikit. Bahkan dihapuskan pelajaran agama, pendidikan agama yang ada di sekolah. Itulah yang menteri sekarang ini. Ya, siapa? Lulusan itu dia agamanya apa? Agamanya apa? Istrinya Nasrani, sementara dia Islam. Yaitu ya, merdeka dari agama. Mereka melakukan suatu perubahan bagaimana orang mayoritas Islam ini agar tidak atau jauh dari agamanya, agar mereka tidak beragama. Agama hanya untuk orang-orang tua saja. Agama hanya untuk di masjid, tapi tidak untuk di sekolahan, tidak untuk anak-anak kita. Padahal yang pengaruh besar itu adalah pendidikan. Waman arodat dunia fa'alai bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alai bil ilmi, waman arodahuma fa'alai bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunia dengan ilmu atau pendidikan, ingin sukses akhirat juga dengan pendidikan, ingin sukses dunia akhirat juga dengan pendidikan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian ya, anak-anak kita sudahkah kita didik? Sampun ya, insya Allah ya. Pendidikan itu ada dua, pendidikan formal sama non formal. Sudahkah anak-anak kita itu kita bekali ya? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekala. Jadi kalau ingin sukses itu kita harus memberikan bekal. Bekal apa? Bekal pendidikan, bukan bekal harta.
Sudah ke anak-anak ini sudah kita bekali mereka, kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah apa? Sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang bisa hafal Al-Quran, sekolah-sekolah yang punya pendidikan akhlak, akidah yang baik. Kira-kira anak-anak kita sekolahkan di mana? Cucu kita disekolahkan di mana? Kalau kira-kira kita sekolahkan terus dengan alasan opo sekolah Muhammadiyah itu bayari larang tak Bu? Sekolah Muhammadiyah itu bayari larang lah. Murah kalau mau. Oh, ya. Jadi jangan salah memilih lembaga pendidikan, karena pendidikan ini adalah suatu bekal yang utama terhadap anak-anak kita. Maka pengaruh orang tua ini mau kita arahkan kemana? Jangan karena pengaruh apa? Wah, bayari larang. Kadang-kadang Ustaz aja sekolah kan kita Loh, contohnya gitu. iya. Jenengan tahu ya, SD 29 itu, SD Muhammadiyah 29. Saya baru mendirikan. Itu anak lulus SD. Itu lulus SD ya. SD itu kan jenjang yang paling bawah. Hafal 5-6 juz. Kelas 1 hafal juz 30. Kelas 2 hafal juz 29. Kelas 3 hafal juz 28 ya. Kelas 4 hafal juz 1. Kelas 5 hafal juz 2 ya, 5 juz. Kalau kemudian kebetulan Pemkot itu setiap tahun mengadakan apa semacam beasiswa kepada siapa? Kepada anak-anak SD yang mereka hafal 4 juz, mereka dapat beasiswa berupa apa? Uang kalau nggak salah 300 juta atau berapa gitu per bulan. Oh berapa Bu? 300.000 ya. Itu untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita ya. Sekarang cucu kita lo tangleti pun hafal Quran apa dereng? Sinten sing anak-anake mriki disekolahkan tenggene sekolah yang hafalan Quran? Ada enggak? Nah, Bu, nggih. Itu tanggung jawab kita anak-anak ini. Anak-anak inilah mulai dasar itu harus kita bekali dengan Al-Quran. Bahkan kalau mereka hafal Quran Bu, orang tuanya itu dapat pahala dan besok di surga itu mendapatkan apa? Mahkota. Ngoten Bu nggih. Siap anak-anak kita sekolahkan ke lembaga-lembaga yang mereka hafal Quran. Mereka tidak harus mondok. Sekolah-sekolah kita ini sudah banyak. Sekolah-sekolah Muhammadiyah ini pun kata. Yang kedua adalah pendidikan non formal. Tidak cukup kita itu hanya menyekolahkan anak-anak kita di mana? Di sekolah tidak cukup, tetapi harus diawasi di rumah. Tetap di rumah itu pengaruhnya besar. Bukan pengaruh teman-temannya, tetapi pengaruh apa? HP. HP anak-anak ini harus disiplin ya, harus selalu dilihat, diawasi. Nanti jenengan ningali HP-nya Yogone pernah Bu? Pernah melihat HP-nya? Wis angel iki. Terus jenengan kira-kira kalau dikunci kira-kira bisa nggak buka? Nggak bisa. Terus menyuruh anak kita bisa nggak untuk membuka? Mau nggak? Lha wong niki lho arek cilik arek mangan sama lok mboke. Ya turu ya cek dikeloni ambek mboke. Lho cek angele HP niki. Ini adalah tanggung jawab karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyah. Setiap kita ini ibu-ibu, bapak-bapak ini adalah pemimpin terhadap anak-anak kita dan kelak dimintai pertanggungjawaban jawab. Salah sinten ngeten iki lek mboten ngawasi. Salah sinten? Sing nukokno niku sinten? Napa saged tuku dhewe kira-kira HP niku? Lah wong kabeh niki wong tuane tetep sing tanggung jawab. Siap mengendalikan anak-anak kita. Mengarahkan siap. Lek waktunya ya
ketika anak kita umur 5 tahun perintahkan untuk sholat. Kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, fadribu, pukula. Kinten-kinten jenengan sampun melaksanakan ini? Sampun ya? Tidak harus dipukul itu ya, dipukul anu ndak Bu. Ya setiap waktu sholat itu sudah tanggung jawabnya daripada eyange, yangti, yangkung sama bapak ibunya ya. Termasuk ketika sudah bapak ibunya itu wis bekerja pun ambek baik ambek bapak niku kudu diawasi yan. Kadang-kala napa sembrono nggih, tetap sholat yang paling utama ini ya mereka. Wattabi sabila man anaba ilai. Wattabi itu artinya itiba, artinya yang mempengaruhi adalah keteladanan daripada orang tua yang selalu mendidik anaknya. Ibu-ibu sekalian, jenengan ada ungkapan Jawa ngeten ya, kacang gak ninggalan jaran nggih, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artine napa niku? Ngoten nggih. Lek ndelok anake sukses iku sing didelok sinten? Wong tuane. Anake sapa iki rek? Wis ganteng, wis ayu, pinter. Terus ana meneng, iki anake sapa iki rek? Gawe resek. Sing diningali sinten? Wong tuane. Nggih. Makanya Bu, bapak sekalian, memang mendidik niku angel apa gampang? Sing gampang napa gawe ini nggih. Ibu-ibu nguyu mawon nggih. Jadi yang namanya pendidikan itu terus-menerus dan tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian itu lulusannya S3 nggih jenengan? SD, SMP, SMA. Nggih. Wonten sing SMP. Kalau orang tuanya itu sudah lulusannya S1, anak kita harus S2. S1 temenan Bu, sarjana. Saat ini sarjana S1 untuk ndolek penggawean wangel. Tetep S1 niku wis ombyoan. Sekarang ini harus kita S2. Kalau perlu S3 dan sesuai dengan talenta. Memang tidak harus semuanya loh, es keronjong. Ya. Saya Bu punya panti. Anak-anak ini sudah saya siapkan visinya anak-anak ya, punya panti baru namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ada sekarang 25 anak. 25 anak ini 90% anak yatim, anak yang nggak punya. Kemarin baru dapat lagi 2 di SD 29 baru ditinggal mati bapaknya. Bapaknya sakit gigi, kemudian 3 hari di rumah sakit meninggal. Orang ibunya ke sekolahan nggak bisa bayar sekolah anaknya. Akhirnya ya diserahkan di panti kita. Ya kita yang membiayai, terutama sekolahnya. Ya sekolahnya bayarnya per bulan 500.000. Berhubung nggak mampu, ya kita yang bayar, kita minta diskon 50% menjadi pinten? 250.000. Nah inilah tugas kita. Ya, kita Muhammadiyah ini punya panti Ki Bagus Hadikusumo dan saya punya visi anak-anak ini harus sukses. Tidak cukup anak itu seperti anak kita, seperti ternak. Jenengan ngertos ternak. Lek kurban iki lho, sing didoleki sapi sing gede. Ternak niku biasanya supaya sapi ini gede diapakno? Dipakani ae. Mboten ngoten. Padane ternak sapi mawon mboten. Anak-anak kita itu ya kita didik, kita sukseskan ya. Kemudian mereka pun kita kuliahkan sesuai talentanya. Kita jangan sampai waktu sia-sia anak di warkop hanya banyak melihat HP. Jangan sia-siakan waktu produktif anak-anak itu. Mereka waktunya sangat terbatas ibu-ibu sekalian ya. Kalau sudah usia menginjak 25 tahun ke atas wangel sudah.
Bisa dilihat di situ sejak kecil anak itu. Nanti visi kami ya terhadap anak yatim ini, mereka kita bekali hafal Quran 30 juz. SD harus hafal 5-6 juz. Kemudian di luar sekolah bagaimana? Mereka wajib di panti apa? Jam setiap ada jadwalnya. Bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Sama bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian matematika. Kita kasih mereka itu. Terus murojaah Al-Qur'an habis sholat subuh. Ya, mereka kita kontrol terus Bu, sejak kecil. SMP nanti juga demikian sampai SMA mereka punya bekal bahasa Arab, bahasa Inggris hafal 30 juz. Setelah itu kuliah sesuai talentanya. Kebetulan ketua panti di tempat kami dokter spesialis. Ya, siap untuk membantu menjadi dokter. Ya. Ingin kuliah di luar negeri di Arab, siap. Kita kasih mereka fasilitas. Ya. Sekarang ini banyak beasiswa itu, asalkan anaknya ini sungguh-sungguh belajar, bisa bahasa Arab, bahasa Inggris dan hafal Quran. Jenengan kalau anak kita hafal Quran Bu, mele kuliah di mana itu gratis. Loh, ngeten lho, kurang nopo. Sekarang ini tergantung daripada orang tua. Siap anaknya sukses Bu. Jenengan dungane nopo? Wingi niku pun kula paringi donga. Nopo? Lali waktu pengajian maghrib pisan niku. Napa dungane? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Artinya napa? Robbana ya Tuhanku hablana napa? Anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari pasangan kami, lek jenengan sinten dari suami kami, wa dzurriyyatina napa? Anak kami, cucu kami, cicit kami ya, atau anak cucu kami. Napa? Qurrata ayun, yang senang dipandang mata, yang menyejukkan hati, yang sukses dunia akhirat. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, suami kami, anak kami menjadi pemimpin. Lil muttaqina imama, menjadi pemimpin yang bertakwa, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kinten-kinten seneng jenengan semacam itu ya, ingin sukses nggih anak-anak kita. Di samping kita berdoa, apal niku Bu dongane? Ayo, male Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Nggih. Sebelum doa itu kita mendoakan siapa? Orang tua. Dungane napa? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agar kita bisa menjadikan anak yang soleh, maka kita pun juga menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu yang selalu mendoakan orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makanya anak-anak kita itu adalah sebagai apa? Aset. Napa Bu aset itu? Harta yang paling mahal. Anak-anak kita itu harta yang paling mahal. Dan anak yang soleh itu adalah investasi, bukan sekedar tabungan akhirat. Investasi. Jangan tahu bedanya tabungan sama investasi. Kalau tabungan Bu, jenengan deket duit, nggih. Deket duit, kemudian jenengan bisa diambil kembali, ya. Dan mungkin duit niku nggih, ya wis itu. Kita misalkan beramal, itu adalah tabungan akhirat, ya. Misalkan kita sodako,
Misalkan kita apa? Infak ya, tabungan akhirat dapat pahala saat itu. Kita sholat juga gitu dapat pahala. Tapi kalau investasi akhirat itu adalah apabila kita tidak melakukan ya, kita tidak menabung, tapi hasilnya terus menerus ya. Ketika anak kita ya, awaladin solihin yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ketika kita meninggal itu kan sudah putus amalnya, nggak dapat pahala jenengan ya, amalan Adam. Tapi ada, walaupun jenengan sudah meninggal kan tidak melakukan apa-apa, tapi pahala terus mengalir. Kenapa? Karena kita punya anak yang soleh, kita punya cucu yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, makanya pahala selalu mengalir. Kalau anaknya ini mengaji, lek jenengan sakniki ngaji, angsal pahala nopo mboten bapak kita, ibu kita yang meninggal, angsal pahala ya, dapat pahala. Apalagi kita mendoakan, itu akan memberikan sinar di alam kuburnya. Sama, kita pun pertama adalah mendoakan orang tua kita. Setelah mendoakan orang tua kita, kita mendoakan anak kita, nggih. Anak kita tergantung daripada orang tua ini. Kalau orang tuanya bersungguh-sungguh, ayang tinya, ayang kongnya bersungguh-sungguh, insya Allah anak-anak kita nanti menjadi anak yang sukses. Amin. Ya, karena apa? Karena kehidupan ini begitu keras, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan sekarang ini luar biasa tantangannya. Makanya kita solusinya ya terhadap anak-anak kita. Mari kita berdoa setiap hari, mari kita didik mereka. Dan mungkin kalau kita sebagai sudah menjadi kakek nenek ya, mari kita tularkan terhadap anak kita supaya mendidik anaknya. Sekolahkan yang tinggi, jangan takut perkara biaya. Biaya itu ada solusinya. Kalau anak itu sudah apa, pinter, talentanya ada, bisa gratis. Kuliah itu juga banyak kuliah yang gratis ya. Kuliah di Madinah, kuliah di luar, banyak yang gratis asalkan anak ini sungguh. Dan itu apabila anak kita didik, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, mereka belajar dengan keras ya. Ngoten nggih? Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kemerdekaan itu adalah kita bersyukur kepada Allah ya. Salah satu bentuk syukur kepada Allah mengisi kemerdekaan itu dengan kita apa? Warga penduduk ini selalu bertakwa kepada Allah. Walau ana alal qura amanu wattaqau la fatakna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun ya. Barang siapa penduduk suatu negeri mau beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan membukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi apabila penduduknya, pemimpinnya itu kadzib, artinya mendustakan agama, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan memberikan apa? Azab, siksa. Dan kita ku anfusakum wa alikum naro, maka kita jaga diri kita, anak keluarga kita dari siksa api neraka. Dengan apa? Dengan pendidikan. Ngoten nggih? Solusinya pendidikan terhadap anak-anak kita. Sepakat Bu nggih? Nggih, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, dan kita selalu bersyukur kepada Allah, dan kita selalu berikhtiar dengan apa? Berdoa, dan selalu berikhtiar dengan usaha maksimal. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang senantiasa mereka sukses dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin.
Rabbi ja'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah di lain waktu nanti kita ambil tema menegakkan sholat ya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.